Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina, dan kepada orang-orang qaulu yang telah mengatakan mereka mengakui bahwa inna, sesungguhnya kami semua adalah Nasoro, orang-orang Nasrani. Akhadna, mengambil kami Allah, mitsaqahum, pada janji mereka. Fanasu, kemudian melupakan mereka atau meninggalkan mereka, hadzun, pada bagian, mimma, dari sesuatu, zukiru, yang telah diperingatkan mereka atau diperintahkan mereka, bihi, pada mah. Kami Allah telah mengambil janji-janjinya orang yang dia telah mengakui sebagai orang Nasrani. Kami Allah telah mengambil janji-janji mereka yang telah mengakui sebagai orang Nasrani, di mana mereka telah berjanji untuk mentauhidkan kepada Allah, untuk mengesahkan kepada Allah, dan untuk mempercayai kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Dan janji itu telah kami ambil, telah kami terima. Namun kemudian dalam kenyataan, fanasu hadzan mimma dzukiru bih, mereka meninggalkan sesuatu yang sebetulnya mereka telah diingatkan atau diperintahkan untuk menjalani hal tersebut. Di satu sisi mereka ini mengucapkan janji untuk mentauhidkan kepada Allah, janji untuk mengimani kepada Muhammad sebagai Rasulullah. Namun kenyataan, mereka ini adalah sengaja meninggalkan sesuatu yang mereka telah diperingatkan atau diperintahkan untuk menjalani sesuatu tersebut. Fa'ghraina, kemudian menetapkan kami Allah, bainahum, di antara mereka, al-adawata, pada permusuhan, wal baghdha, dan pada kebencian, ila yaumil kiamah, sampai di hari kiamat. Akibat dari mereka seperti itu, akhirnya dalam kehidupan di dunia ini, Allah memberikan ketetapan kepada mereka bahwa mereka selama berada di dunia sampai kiamat besok, mereka itu akan saling bermusuhan dan saling membenci satu dengan yang lain. Akibat dari mereka yang meninggalkan perintah-perintah Allah ataupun peringatan Allah. Wa sawfa yunabbi'um, dan akan menceritakan pada mereka Allah bima, pada sesuatu kanu yang telah ada mereka, yasnauna, melakukan mereka. Yang pasti bahwa semua apa yang mereka telah lakukan, diantaranya tadi itu, mereka sengaja meninggalkan sesuatu yang Allah perintahkan untuk melakukan. Semua itu besok oleh Allah akan diceritakan pada mereka, tentunya mereka kemudian akan mendapatkan balasan dari Allah, balasan azab, balasan neraka. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian, Rasuluna,
utusan kami Allah, yubayyinu, dengan menjelaskan dia, lakum, kepada kalian, katsiran, pada banyak, mimma, dari sesuatu, kuntum, yang telah ada kalian, tukhfuna, merahasiakan kamu sekalian, minal kitabi, dari kitab Taurat, wa ya'fu, dan memaafkan dia Rasul, ang katsirin, dari sesuatu yang banyak. Wahai ahli kitab, utusanku yang bernama Muhammad telah sampai kepada kalian, telah datang kepada kalian, di mana dia menjelaskan banyak hal kepada kalian yang selama ini hal tersebut kalian sengaja sembunyikan. Termasuk diantaranya adalah mengenai hukum ranjam bagi orang yang zina muhson, zina yang sudah pernah menikah. Kemudian juga penjelasan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, yang selama ini hal itu kalian sembunyikan, sengaja tidak kalian sampaikan kepada umat. Nah, kemudian oleh Rasul Muhammad ini, hal tersebut dijelaskan pada kalian semuanya. Wa ya'fu an katsir, meskipun banyak hal yang diungkap oleh beliau, banyak hal yang dijelaskan oleh beliau yang selama ini hal itu kalian sembunyikan, tetapi banyak juga hal-hal yang beliau sengaja tidak menjelaskan kepada kalian, tidak membuka, tidak mengungkap hal itu. Jadi banyak juga hal-hal yang selama ini sudah kalian sembunyikan, tetapi beliau sengaja tidak membuka rahasia itu, tidak membuka hal tersebut. Seandainya saja semua yang kalian sembunyikan itu dibuka oleh Nabi Muhammad, seandainya, maka tentu hal itu akan lebih mempermalukan kepada kalian, Ternyata kalian adalah orang yang memang dalam kebohongan dan kebohongan. Qad ja'akum, sungguh telah datang pada kalian, minallah, dari Allah, nurun, yaitu cahaya, wa kitabun, dan kitab mubinun, yang menerangi. Yang jelas bahwa cahaya Allah, yaitu seorang nabi, dan kitab dari Allah, yaitu kitab Al-Quran, telah datang, telah sampai kepada kalian. Yahdi, akan menunjukkan, bihi, dengan kitab itu, Allah menunjukkan man, kepada orang, ittaba'a, yang mengikuti dia, ridwanahu, pada ridho Allah. Menunjukkan subulas salam, pada beberapa jalan yang selamat, thoriqun najah, jalan yang selamat. Wa yukhrijuhum, dan mengeluarkan siapa Allah pada mereka, minadz zulumati, dari kegelapan-kegelapan, ilan nur, menuju cahaya, bi'idnihi, dengan izin Allah. Allah akan menunjukkan kepada orang yang dia mau mengikuti, yaitu ridhonya Allah, di mana Allah akan menunjukkan orang tersebut pada jalan keselamatan. Jadi orang yang mau mengikuti ridhonya Allah, prakteknya adalah mau beriman kepada Allah, maka
dia oleh Allah akan ditunjukkan pada jalan keselamatan, jalan keberuntungan, ya, dengan adanya dia tadi mengimani pada Al-Quran. Di samping itu Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kejahiliaan menuju pada keimanan. Wa yahdihim, dan akan menunjukkan siapa Allah pada mereka ila siratin, pada jalan mustaqimin, yang lurus, yaitu agama Islam. Allah akan memberi petunjuk pada mereka, yaitu petunjuk berupa agama Islam. Laqad kafara, niscaya sungguh kufur, alladzina, orang-orang, qalu, yang berkata mereka bahwa innallaha, sesungguhnya Allah itu, huwa, dia adalah al-masihu, yaitu Masih, maksudnya ibnu Maryam, anak lelakinya Maryam. Orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Masih, atau Masih itu adalah Allah, ya, mereka meyakini bahwa Allah itu bertempat pada zatnya Isa. Allah menyatu dengan zatnya Isa, sehingga Allah itu ya Isa, Isa itu ya Allah. Bagi orang yang meyakini seperti itu, ya, mereka adalah orang kafir. Ya, memang ada golongan yang mereka ini meyakini hal tersebut, ya, meyakini bahwa Allah itu telah menyatu dengan zatnya Nabi Isa, sehingga Isa dikatakan Allah, Allah juga dikatakan Isa. Mereka adalah dari golongan Yakubiyah, ya, di mana golongan Yakubiyah ini, ya, mereka mengakui bahwa Allah itu bertempat ke dalam zatnya Isa. Kalau di dalam ayat yang lain, ya, mereka mengatakan innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sama dengan ayat ini, ya. Di ayat 72 itu ada juga laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sama dengan ini. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Yang meyakini hal seperti ini adalah golongan Yakubiyah. Faman, siapakah yamliku, yang memiliki minallahi, dari siksaan Allah, syai'an, sesuatu, in aroda, jika menghendaki siapa Allah, ayyuhlika, merusak, al-masih, pada Masih, maksudnya ibnu Maryam, anak lelakinya Maryam, wa ummuhu, dan kepada ibunya Masih, waman, dan kepada orang, fil ardi, yang ada di bumi, jami'an, kesemuanya. Apabila Isa itu benar-benar adalah Allah, apabila Isa itu benar-benar Allah, ya, tentunya ketika Allah akan mengazab kepada dia, kepada ibu dia, dan kepada orang yang ada di bumi ini, ya, tentunya dia akan dapat menolak azab itu, baik dari dirinya, dari ibunya, maupun dari manusia yang ada di bumi ini. Seandainya Isa itu adalah Allah. Nah, tetapi ya, Isa ini tidak akan mungkin mampu untuk menyelamatkan dirinya ketika Allah mengadab kepada dirinya, atau
menyelamatkan ibunya ketika Allah mengadab kepada ibunya, atau menyelamatkan manusia di bumi ini ketika Allah mengadab kepada manusia di bumi ini. Dan itu berarti menunjukkan bahwa Isa adalah bukan Allah. Isa bukanlah Allah. Maka salah besar ketika orang mengatakan bahwa Isa adalah Allah atau Allah adalah Isa. Walillahi, bagi Allah, mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi, wama, dan sesuatu bainahuma, di antara keduanya. Artinya makhluk yang ada di antara langit dan bumi, ya, semua itu adalah kekuasaan Allah, itu adalah milik Allah. Yakhluqu, Allah akan menciptakan ma, pada sesuatu, yasa'u, yang Allah kehendaki. Allah akan menciptakan apapun yang Allah kehendaki. Sehingga Allah juga menghendaki menciptakan kepada Isa tercipta tanpa seorang ayah. Itu adalah kehendak Allah. Yakhluqullahu ma yasha. Allah akan menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki. Berarti Allah menciptakan Isa dengan tanpa seorang ayah, ya, itu adalah memang kehendak Allah. Maka salah kalau kemudian mengatakan, ada yang mengatakan bahwa dengan terciptanya Isa tanpa seorang ayah itu menunjukkan bahwa Isa adalah anak Allah. Ya, Isa adalah anak Allah. Itu salah. Yang benar adalah justru, ya, bahwa dengan Allah itu berkuasa menghendaki menciptakan sesuatu, maka Allah pun juga menghendaki menciptakan Isa dengan tanpa seorang ayah. Wallahu itu ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, zat yang maha kuasa. Wa qalat, dan telah berkata al yahudu, orang Yahudi, wan nasoro, dan orang-orang Nasrani, mereka mengatakan nahnu, kami adalah abnaullahi, anak-anak Allah, wa ahibba'uh, dan kekasih Allah. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka mengklaim bahwa dirinya adalah sebagai anak Allah dan kekasih Allah. Mereka mengatakan nahnu abna'ullah, kami adalah anak-anak Allah. Artinya mereka merasa karena dekatnya dengan Allah, merasa karena dekatnya dengan Allah, sehingga mereka itu mengklaim bahwa dirinya adalah anak Allah. Dan mereka juga mengatakan bahwa kami ini adalah kekasih Allah, karena kami adalah orang-orang yang menetapi agamanya. Qul, katakan wahai Muhammad, falima, karena apa, yu'adzibukum, Allah menyiksa kepada kalian, bidunubikum, sebab dosa-dosa kalian. Kalau memang benar bahwa kalian adalah anak Allah, kalian adalah kekasih Allah, tapi kenapa kalian disiksa oleh Allah? Sebab dosa-dosa kalian. Seandainya kalian itu benar-benar anak Allah, kekasih Allah, ya, tidak akan mungkin kalian diadab oleh Allah. Itu menunjukkan bahwa kalian bukanlah kekasih Allah dan bukanlah anak Allah. Bukanlah orang yang dapat menetapi agama Allah. Bahkan antum, kalian adalah basyarun, manusia, mimman, dari orang khalaqa, yang telah Allah ciptakan. Sebaliknya, kalian ini adalah manusia biasa, ya, termasuk golongan orang-orang yang telah diciptakan oleh Allah, ya, sama dengan manusia yang lain itu. Bukan anak Allah, bukan juga kekasih Allah. Yaghfiru, Allah akan mengampuni, liman, kepada orang,
yasha'u yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu dan Allah akan menyiksa man kepada orang yasha'u yang Allah kehendaki. Walillahi dan bagi Allah mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi dan bumi, wama dan sesuatu bainahuma di antara keduanya langit dan bumi, wa ilahi dan kepadanya al-masyiru tempat kembali. Semuanya akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, qad ja'akum sungguh telah datang pada kalian rasuluna rasul kami Allah, yaitu Muhammad, yubayyinu dengan menjelaskan dia lakum kepada kalian, menjelaskan tentang syariat agama, ala fatratin atas terputus atau telat minar rusul dari para rasul, antakulu agar tidak mengatakan kalian tidak mengatakan ma ja'ana min basyirin wala nadhir. Ma ja'ana belum datang pada kami, tidak datang pada kami, min basyirin seorang yang menyampaikan berita gembira, wala dan belum datang pada kami nadhirin seorang yang menyampaikan berita yang menakutkan. Wahai ahli kitab, Rasulku yang bernama Muhammad telah datang kepada kalian. Datang pada kalian, dia menjelaskan tentang syariat agama kepada kalian. Menjelaskan tentang syariat agama kepada kalian. Menjelaskan tentang syariat agama, yaitu di saat-saat terputus tidak ada Rasul di kalangan kalian. Adanya Muhammad datang pada kalian dengan menyampaikan syariatku ini, ya, maksudnya agar ketika aku menyiksa kepada kalian, agar ketika aku menyiksa pada kalian, kalian tidak beralasan dengan mengatakan ma ja'ana mim basyirin wala nadhir. Ya Allah, kenapa kau siksa kami ya Allah? Kan dulu belum pernah ada Rasul yang datang pada kami ya Allah. Ya. Supaya kalian tidak beralasan demikian. Jadi dengan adanya Muhammad aku utus kepada kalian, ya, di mana kalian sempat mengalami terputusnya Rasul, nah, itu maksudnya supaya apa? Supaya kalian besok ketika aku siksa, kalian tidak beralasan dengan mengatakan ma ja'ana min basyirin wal nadhir. Dengan kata lain, Muhammad aku utus pada kalian menyampaikan syariatku itu, tujuannya apa? Ya tujuannya agar kalian tuh mau mengimani pada syariat itu. Dengan kalian mau mengimani, ya kalian tidak akan aku siksa. Tetapi ya, dengan kalian tidak mau mengimani pada syariat itu, maka kalian akan aku siksa dan kalian tidak akan bisa beralasan lagi. Faqad ja'akum sungguh telah datang pada kalian basyirun orang yang menyampaikan berita gembira, wa nadhir dan orang yang menyampaikan berita yang menakutkan. Bahwa yang benar kalian telah kedatangan seorang Rasul yaitu Muhammad yang menyampaikan berita gembira, juga menyampaikan berita yang menakutkan. Wallahu Allah itu ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun yang maha kuasa. Adapun zaman terputusnya Rasul semenjak Nabi Isa terangkat ke langit itu, ya, sampai dengan terutusnya Nabi Muhammad itu kurang lebih ya 569 tahun. 569 tahun. Itu memang vakum, tidak ada Rasul pada saat itu. Nah, sehingga
begitu Nabi Muhammad datang membawa syariat agama Islam, Nabi Muhammad menjelaskan kepada mereka, maksudnya supaya mereka ini bisa tersambung dengan Al-Quran, tersambung dengan kenabiannya Nabi Muhammad. Sehingga kalau mereka saat datangnya Muhammad ini tidak mau mengimani kepada Nabi Muhammad, tidak mau mengimani kepada Al-Quran, ya tentu saja mereka akan disiksa oleh Allah. Dan saat itu mereka nggak akan bisa lagi beralasan. Itu namanya 569 tahun ya, vakum tidak ada Rasul. Wa idh qala Musa liqaumihi wadhkur idh qala, wadhkur dan ingatlah engkau Muhammad idh qala, ketika berkata Musa liqaumihi kepada kaumnya. Liqaumihi kepada kaumnya. Ya kaum, wahai kaumku, uzkuru, ingatlah kalian. Nanti ya kaum itu walaupun mimnya itu tidak ada ya mutakallim wahdah, tetapi mimnya itu ada kandungan ya mutakallim wahdah. Sehingga ya qaumi sama dengan ya qaumi, wahai kaumku. Uzkuru, ingatlah kalian nikmat Allah alaikum kepada kalian. Kalian supaya mengingat nikmat Allah yang sudah Allah berikan pada kalian, supaya kalian bisa bersyukur. Di antara nikmat itu, ketika itu ja'ala, Allah menjadikan fikum, di kalangan kalian, Allah jadikan ambiya'a, para nabi. Di antara nikmat Allah adalah pada saat itu Allah mengutus banyak nabi di kalangan kalian. Allah mengutus banyak nabi di kalangan kalian untuk apa? Ya untuk memberikan petunjuk-petunjuk tentang ilmu agama kepada kalian. Wa ja'alakum, dan Allah telah menjadikan kepada kalian, Allah jadikan mulukan, beberapa raja. Artinya Allah memberikan kehidupan kalian dengan kehidupan yang layak pada saat itu, dengan kehidupan yang makmur, dengan kehidupan yang betul-betul bagaikan hidupnya para raja, karena segala sesuatunya itu semuanya ada, mulai dari rumah ada, kendaraan ada, pelayan ada, sehingga bagaikan raja. Artinya Allah memberikan kehidupan yang layak kepada kalian, yang serba tercukupi. Wa atakum, dan Allah telah memberikan kepada kalian ma pada sesuatu lam yu'ti, yang belum Allah berikan ahadan pada seorang pun minal alamin, dari seluruh alam. Di samping itu Allah juga telah memberikan sesuatu pada kalian, sesuatu yang belum pernah Allah berikan kepada seorang pun dari alam dunia ini. Di antaranya adalah terpecahnya lautan dengan tongkat. Itu hanya Allah berikan pada kalian. Belum pernah Allah berikan kepada seorang pun. Kemudian pada waktu di Padang Tih, ya, di hamparan yang sangat panas, tetapi Allah kemudian mendatangkan awan yang bisa menaungi kepada kalian. Kemudian juga Allah memberikan makan pada kalian pada saat di Padang Tih, yaitu manna wassalwa, madu dan burung. Nah, itu adalah sesuatu yang hanya Allah berikan pada kalian, yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di alam dunia ini. Itu makanya kalian supaya mensyukuri nikmat tersebut. Itu adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Ya kaum, wahai kaumku,
Udkhulu, masuklah kalian. Al-ardo, pada bumi al-muqaddasah, yang disucikan. Bumi yang disucikan. Dikatakan muqaddasah, disucikan, karena memang di sana itu suci atau bersih dari syirik. Daerah yang bersih dari amalan-amalan syirik, yaitu daerah Baitul Maqdis atau daerah Syam. Allati, yang kataballah, Allah telah menentukan lakum, untuk kalian. Yang mana bumi muqaddas atau daerah Syam atau Baitul Maqdis itu adalah suatu wilayah daerah yang sudah Allah tetapkan untuk kalian. Sudah menjadi catatan Allah bahwa itu adalah untuk kalian. Lewat penjelasan nabinya dulu, lewat penjelasan nabinya dulu kepada kalian, ya, bahwa suatu ketika nanti kalian akan menempati, yaitu daerah Baitul Maqdis atau Ardul Muqaddasah. Karena memang oleh Allah sudah ditentukan itu sebagai tempat tinggal kalian. Wala tartaddu, dan janganlah kembali kalian ala adbarikum, pada belakang kalian. Akibatnya fatangqalibu, akan kembali kalian khosirin, orang-orang yang merugi. Begitu kalian nanti memasuki Ardul Muqaddasah, memasuki Baitul Maqdis atau Syam, ya, kalian jangan sampai kembali untuk keluar. Masuk dan terus masuk. Jangan kembali. Sebab kalau kalian kembali, kalian menjadi orang yang rugi. Adapun yang membuat mereka itu kemungkinan untuk kembali atau kemungkinan untuk nggak jadi masuk ke dalam Ardul Muqaddasah tadi itu adalah karena di daerah sana itu dihuni oleh kaum Jabarin, yaitu masih keturunan dari Kan'an, yang mereka memiliki postur-postur yang besar, yang kuat, ya, punya senjata atau alat perang yang sangat lengkap. Itulah yang hal-hal yang membuat mereka itu takut ketika akan masuk ke sana. Kalau berkata mereka, kaum, ya Musa, wahai Musa, inna fiha, sesungguhnya di dalam Ardul Muqaddasah, kauman, adalah kaum Jabarin, orang-orang yang memaksa. Orang-orang yang memaksa. Wahai Musa, bagaimana kami akan masuk ke sana? Ya. Sementara di daerah sana itu ada orang-orang yang menghuni. Mereka adalah kaum Jabarin, kaum yang berpostur besar, kemudian tinggi, dan tidak ada kekuatan yang punya kemampuan untuk mengalahkan mereka. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lan nadkhulaha, tidak akan masuk kami pada Ardul Muqaddasah, hatta yahruju, hingga keluar mereka minha, dari Ardul Muqaddasah. Fa yahruju, jika keluar mereka minha, dari Ardul Muqaddasah, fa inna, sesungguhnya kami, ghalibun, orang-orang yang menang. Dakhilun, orang-orang yang masuk. Fa yahruju minha, fa inna dakhilun, orang-orang yang masuk. Kata mereka, ya, kami tidak akan pernah mau untuk masuk ke sana. Sehingga mereka keluar dari sana.
Jika mereka keluar dari sana, kami baru masuk ke sana. Karena kami nggak akan mungkin ya melihat mereka berpostur tinggi besar dengan punya alat perang yang lengkap, ya kami nggak akan mungkin bisa masuk ke sana. Sehingga kami nggak akan ke sana kalau mereka belum keluar dari sana. Itulah yang kaum sampaikan kepada Musa. Adapun waktu itu sebagai pimpinan kaum Jabarin namanya adalah Auj bin Anak. Auju pakai ain, Auju benu Anakin. Auju benu Anakin, Auj bin Anak. Qala berkata rajulani, dua orang laki-laki, minal ladina, dari orang-orang, ya khafuna, yang takut mereka, an amallahi, pada siksaan Allah, alaihima, atas keduanya. Dua laki-laki ini, yang pertama namanya Yusha bin Nun, Yusha'u bin Nunin, Yusha'u bin Nunin. Yang kedua namanya Kalib bin Yufanna, Kalib ibnu Yufanna. Dua laki-laki ini adalah dua laki-laki yang dia selalu takut, ya, dia selalu takut pada siksaan Allah. Dia adalah orang yang selalu takut pada siksaan Allah, berarti dua laki-laki ini adalah orang laki yang iman. Dua laki-laki ini mengatakan, udkhulu, silakan masuk kamu sekalian, alaihim, atas mereka, kaum Jabarin, al-baba, pada pintu, al-baba, pada pintu, yaitu pintu untuk memasuki wilayah Baitul Maqdis itu. Fa idza dakhaltumuhu, maka ketika telah memasuki kalian pada pintu tersebut, fa innakum, maka sesungguhnya kalian, ghalibun, orang-orang yang menang. Kata dua laki-laki itu, ya, kalian supaya masuk ke Baitul Maqdis melewati pintu gerbang desa tersebut. Begitu kalian masuk, maka dipastikan kalian, ya, akan menang. Jadi kalian nggak usah takut untuk menghadapi mereka, walaupun mereka itu berpostur besar, ya, tinggi, itu hanya posturnya saja. Jadi dua laki-laki ini karena orang iman, dia betul-betul meyakinkan kepada kaum tadi itu, mensupport, kemudian membesarkan hatinya, kemudian memberikan keberanian pada mereka, ya. Kalian nggak usah takut dengan kaum itu, ya, karena kaum itu hanya tampak lahirnya saja berpostur besar, ya, dan tinggi. Itu hanya lahirnya saja, itu hanya posturnya saja. Tetapi sesungguhnya hati mereka itu lemah, ya. Hati mereka lemah. Maka ketika kalian masuk ke sana, dengan izin Allah, kalian akan dapat mengalahkan mereka. Jadi dua laki-laki ini mensupport pada mereka, ya, atau memberikan semacam supaya mereka itu berani, ya. Udahlah, nggak usah takut. Mereka tampak besar itu hanya posturnya saja. Sesungguhnya hati mereka itu lemah, ya. Untuk itu silakan masuk, kalian dengan izin Allah pasti akan menang. Untuk itu wa Allah, dan kepada Allah, fatawakkalu, berserah dirilah kalian.
in kuntum, jika ada kalian mukminin, orang-orang yang beriman. Ya, kalian supaya berserah diri kepada Allah, pasrah kepada Allah. Dengan kalian mau berserah diri pada Allah, ya, fa innallaha nasirukum, Allah akan menolong kepada kalian. Kalau Allah menolong pada kalian, ya pastinya kalian akan menang menghadapi mereka. Sehingga walaupun mereka itu dengan postur yang besar, ya, akan dapat kalahkan mungkin dengan postur kalian yang justru lebih kecil. Ya. Karena sesungguhnya yang bikin kuat orang itu bukan ke masalah postur, tetapi lebih kepada masalah yang ada di dalam, ya, masalah hati ini. Ada orang itu yang dia posturnya kecil tapi memiliki nyali yang sangat tinggi, memiliki nyali yang sangat besar, sehingga dia dapat mengalahkan orang yang berpostur besar. Nah, itu sebagai penyemangat, dua laki-laki tadi sebagai penyemangat. Nah, sehingga waktu itu mereka betul-betul masuk ke sana dan kenyataan mereka dapat menguasai Baitul Maqdis. Qalu, berkata mereka kaum, ya Musa, wahai Musa, inna, sesungguhnya kami, lan nadkhulaha, tidak akan masuk kami pada Baitul Maqdis, ardul muqaddasah, abadan, untuk selamanya. Madamu, selagi tetap mereka, selagi tinggal mereka kaum Jabbarin, fiha, di dalam Baitul Maqdis, ardul muqaddasah. Fadhhab, silakan pergi engkau Musa, anta engkau, warabbuka, dan Tuhan engkau, faqatila, kemudian berperanglah engkau berdua, inna, sesungguhnya kami, hahuna, di sini, qaidun, orang-orang yang duduk. Mereka kemudian mengatakan, ya, wahai Musa, kami tidak akan mau masuk ke Baitul Maqdis, ya, selama mereka kaum Jabbarin masih tinggal di sana. Kami nggak mau. Ya. Apabila engkau tetap memaksakan kami berangkat ke sana, ya, maka silakan saja engkau dan Tuhan engkau berangkat ke sana untuk memerangi mereka. Saya di rumah saja, saya di sini saja. Qala, berkata siapa Musa, Rabbi, wahai Tuanku, ini sesungguhnya aku, la amliku, tidak memiliki aku, illa nafsi, kecuali pada diriku, wa akhi, dan kepada saudara lelakiku, yaitu Harun. Untuk itu fafruk, semoga memisahkan engkau, bainana, di antara kami, wa bainal qaumil fasikin, dan di antara kaum yang fasik. Kata Musa, ya Allah, inni la amliku illa nafsi wa akhi, saya tidak dapat menguasai kaum saya, ya Allah. Ya, saya hanya akan, ya, ngurusi saya sendiri dan saudara saya, karena saya sudah nggak mungkin lagi mampu untuk ngurusi mereka, ya Allah. Saya hanya akan ngurusi diri saya sendiri dan saudara saya, yaitu Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Untuk itu semoga engkau memisahkan antara kami dan antara kaum yang fasik, orang-orang yang tidak mau mentaati pada hukum-hukum, ya Allah. Pisahkan kami. Qala, Allah berfirman, fa innaha, sesungguhnya bumi muqaddas, muharramatun, diharamkan, alaihim, atas mereka Nabi Musa dan kaumnya, arba'ina sanah, selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Yatihun, dalam keadaan bingung mereka. Dalam keadaan bingung mereka,
fil ardi, di daerah Tih, di padang Tih. Allah berfirman, hai Musa, fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah. Jadi mereka saya haramkan untuk masuk ke Baitul Maqdis selama 40 tahun. Sehingga mereka akan bingung di padang Tih. Ya, selama 40 tahun itu mereka tidak bisa keluar atau tidak menemukan jalan keluar untuk menuju Baitul Maqdis. Fala ta'sa, maka jangan putus asa engkau Musa alal qaumil fasikin, atas kaum yang fasik. Jadi kamu nggak usah putus asa menghadapi mereka. Yang jelas orang fasik itu adalah orang yang berhak untuk mendapatkan adab, mendapatkan siksa. Dalam penjelasan bahwa bingungnya itu mereka ini kaumnya Musa itu kok waktu malam itu berjalan, harapannya ini dengan jalan waktu malam tadi itu, besok waktu pagi mereka sudah sampai di perbatasan sehingga mereka bisa keluar dari padang Tih, harapannya. Tetapi dalam kenyataan waktu itu, setiap mereka berangkat waktu malam, begitu keesokan harinya, besok paginya itu, mereka kembali ke tempat semula. Ya, mereka kembali ke tempat semula. Nah, itu lamanya selama 40 tahun seperti itu. Mereka tidak menemukan jalan untuk keluar. Setiap malam mereka itu berjalan terus, tujuannya supaya nanti pagi keluar. Begitu keesokan harinya, ternyata mereka kembali di tempat semula itu. Nah, itu lamanya selama 40 tahun. Nah, adapun mereka bingung seperti ini, ya di samping itu takdirnya Allah, itu juga lantaran doanya Bal'am. Ya. Doanya Bal'am bin Ba'ura. Namanya Bal'am, pakai ain, Bal'amu ba'nu Ba'ura, pakai hambiah, Ba'ura, pakai hambiah. Bal'amu ba'nu Ba'ura, Bal'am bin Ba'ura. Di mana dia ini sengaja membantu kepada kaum Jabarin, membantu kaum Jabarin untuk mendoakan kepada Nabi Musa. Lantaran didoakan Bal'am ini, Nabi Musa dan kaumnya bingung di padang Tih selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Wadlu, dan menceritakanlah engkau Muhammad alaihim kepada mereka orang-orang Yahudi dan yang sebangsanya itu, naba abnai Adama, pada cerita kedua anak lelakinya Adam, bil haqi, dengan cerita yang sebenarnya. Wahai Muhammad, orang-orang Yahudi ya kasih cerita, ya, cerita tentang kedua anak lelakinya Adam, berikan cerita dengan cerita yang sebenarnya. Adapun dua laki-laki ini namanya adalah Qabil dan Habil. Qabil dan Habil. Ini ketika itu korroba, berkorban keduanya, baik Qabil maupun Habil, kurbanan dengan kurban. Fatukubbila, kemudian diterima apa kurban min ahadima, dari salah satu keduanya, yaitu dari Habil.
Walam yutaqabbal, dan tidak diterima apa kurban minal akhor, dari yang lain, yaitu dari Qabil. Yang diterima oleh Allah adalah kurban dari Habil, adapun kurbannya Qabil itu tidak diterima oleh Allah. Kalau berkata dia, Qabil, akhor itu, la aqtulannaka, niscaya sungguh akan membunuh aku kepadamu, Habil. Kata Qabil, kamu tak bunuh. Kata Habil waktu itu, ya, loh kenapa kau bunuh aku? Kata si Habil, loh kenapa kau kok mau bunuh aku? Kata si Qabil, ya, karena yang diterima kurbannya oleh Allah adalah kurban kamu, sedangkan kurbanku tidak diterima oleh Allah. Qala, berkata Habil, innama yataqabbalullah, sesungguhnya menerima Allah minal muttaqin, dari orang yang takwa. Jadi kenapa kurbanku kok diterima oleh Allah? Ya karena Allah itu menerima kurbannya yang takwa. Berarti kamu bukan orang yang takwa kepada Allah. Makanya kurban kamu nggak diterima oleh Allah. Jadi kurban ini adalah untuk penentu siapakah yang berhak untuk menikahi, ya, kepada wanita yang cantik. Ya. Karena waktu itu singkat cerita bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa itu, ya, itu setiap punya anak itu selalu lahir keadaan kembar. Setiap lahir itu kembar, laki perempuan, laki perempuan. Nah, suatu ketika terlahirlah namanya Qabil dan Habil ini. Ya, Qabil dan Habil. Qabil lahir dengan saudara kembarannya yang bernama Iklima. Namanya Iklima. Dia cantik. Sedangkan Habil, si adiknya ini, ya, Habil, dia lahir dengan kembaran saudari perempuannya yang bernama Labuda. Dia agak kurang cantik dibanding dengan Iklima. Nah, pada saat itu sudah menjadi sebuah aturan dalam pernikahan, ya, sudah ada aturan pernikahan bahwa untuk pernikahan itu adalah dengan disilang. Kembarannya Qabil, ya, itu nanti akan didapatkan dengan Habil, ya, kembarannya si Habil didapatkan si Qabil. Nah, rupanya si Qabil nggak menerima, karena kembarannya tadi cantik, dia namanya Iklima itu cantik sekali. Akhirnya ya supaya kelihatan adil, akhirnya ada petunjuk dari Allah. Udah kalau begitu, kedua-duanya ini supaya menyerahkan kurban kepada Allah. Nah, waktu itu si Qabil, dia ini kalau si Qabil itu adalah ke pertanian gitu loh. Jadi dia itu memiliki banyak ladang perkebunan, itu tentang pertanian. Adapun si Habil itu ke peternakan, ya, peternakan. Sehingga waktu itu Qabil berkorban berupa buah-buahan, sedangkan Habil berupa ternak. Setelah keduanya itu diniatkan korban, ternyata yang diterima oleh Allah adalah kurban dari Habil, yaitu ternak milik Habil tadi itu yang diambil, yang diterima. Nah, siapa yang diterima kurbannya, dia berhak untuk menikah, ya, untuk menikahi dengan yang cantik. Akhirnya betul, setelah kurbannya Habil diterima oleh Allah, kurbannya Qabil ditolak, Habil berarti berhak menikahi kepada Iklimah.
Nah, rupanya Qabil nggak terima. Ya. Wah, nggak bisa. Ya, kamu saya bunuh kamu. Soalnya apa? Korbanmu diterima, berarti kamu harus menikahi saudara saya. Ya, kamu akan saya bunuh kamu. Kata Habil, loh, kenapa kamu mau membunuh saya? Ya, soalnya korbanmu diterima, punya saya enggak. Itu artinya kan berarti kamu akan menikahi saudara saya. Ya. Itulah ceritanya. La'im basatta, niscaya jika membentangkan engkau Qabil ilayah padaku Habil, yadaka pada tanganmu, litak tulani bermaksud membunuh kamu kepadaku, ma'ana tidak ada aku, bibasitin orang yang membentangkan ya dia pada tanganku, ilaika kepadamu Qabil. Kata si Habil saat akan dibunuh, hai Qabil, ya, jika engkau benar-benar akan membunuh kepada saya, ya, saya tidak akan melawan kamu, ya. Saya tidak akan melawan kamu. Ma'ana bibasitin ya dia ilaika li aqtulak, untuk membunuh aku kepadamu Qabil. Jadi kalau kamu benar-benar akan membunuh pada saya, ya, saya tidak akan melawan kamu. Ini sesungguhnya aku Habil, akhafu takut aku Allah kepada Allah. Dia adalah Rabbal Alamin, Tuhan, ya, semesta alam. Ini sesungguhnya aku Habil, uridu menghendaki aku, antabu'a kembali engkau Qabil, biismi membawa dosaku, wa ismika dan membawa dosa kamu. Fatakuna kemudian akan menjadi kamu min ashabin nar, termasuk penghuni-penghuni neraka. Wadzalika, neraka itu jazaa'ul zalimin, pembalasan orang-orang yang zalim. Kenapa aku tidak melawan kamu wahai Qabil? Ya. Karena yang saya kehendaki adalah begitu kamu membunuh aku, ya, kamu akan membawa dosaku. Ya. Dosaku nanti akan Allah bebankan kepada kamu. Di samping kamu juga akan membawa dosa kamu sendiri. Nanti kamu akan dibebani Allah membawa dosaku, juga membawa dosa kamu sendiri. Itulah kenapa saya tidak melawan kepada kamu. Begitu kamu akan membawa dosaku dan dosa kamu, kamu akan menjadi, ya, penghuni neraka. Kamu akan menjadi penghuni neraka. Fatawat kemudian menghiasi lahu pada Qabil, menghiasi atau mengikuti lahu pada Qabil nafsuhu, dirinya Qabil, qatla akhihi, membunuh kepada saudaranya Qabil. Akhirnya hawa nafsunya Qabil, ya, menjadikan dirinya hawa nafsunya itu menjadikan dirinya atau mendorong kepada dirinya untuk membunuh kepada saudaranya. Nanti fatawat lahu nafsuhu, bahwa hawa nafsunya Qabil itu mendorong kepada dirinya untuk membunuh kepada Qabil. Faqatalahu, kemudian membunuh dia Qabil hu pada Habil. Fasbaha, kemudian menjadi siapa Qabil, minal khosirin, tergolong orang-orang yang rugi. Betul bahwa pada waktu itu si Qabil ini terdorong oleh hawa nafsunya untuk membunuh kepada Qabil. Udah sangat kuat, ya, niatan itu udah kuat untuk membunuh kepada Qabil, untuk membunuh kepada Habil. Akhirnya betul, Habil dibunuh. Nah,
kejadian Qabil membunuh kepada Habil itu pada waktu ditinggal Nabi Adam pergi haji ke Mekah sana. Pas Nabi Adam tidak ada, terjadilah pembunuhan yang dilakukan Qabil kepada Habil. Fabasallahu ghurabah. Kemudian Allah menyuruh ghuraban seekor burung gagak ya bakhasu yang mengais-ngais atau menggali burung gagak fil ardi pada bumi. Liyuriyahu bermaksud menunjukkan burung pada Qabil, kaifa bagaimana yuwari menguburkan siapa Qabil sau'ata akhih pada mayat saudara lelakinya Qabil. Setelah 2 tahun lamanya si Qabil ini nggak tahu bagaimana cara menguburkan saudaranya tadi. Selama 2 tahun itu ya namanya mayatnya Habil ini ya hanya bisa dibawa ke sana kemari, ke sana kemari. Qabil nggak tahu apa yang mesti dilakukan. Karena sebelum-sebelumnya memang nggak ada yang namanya petunjuk cara pemakaman, cara penguburan tuh nggak ada sebelumnya. Karena ya pada waktu itu masih belum ada namanya orang mati lalu dikubur seperti apa, belum ada. Selama 2 tahun Qabil pergi ke sana kemari membawa mayat saudaranya. Akhirnya Allah menyuruh seekor burung gagak di mana burung ini dia menggali tanah. Jadi menggali tanah. Setelah tanah tergali, burung gagak ini itu menguburkan 1 ekor burung gagak lagi yang mati. Jadi ceritanya itu ada 2 ekor burung yang bertengkar, lalu yang 1 mati. Burung gagak yang hidup ini kemudian menggali tanah. Nah, yang mati ini itu oleh gagak tadi dimasukkan ke dalam lubang tadi, kemudian diuruk, ditanam. Adapun Allah menyuruh gagak menggali di bumi ini adalah untuk apa ya? Untuk memperlihatkan kepada si Qabil bagaimana dia menguburkan mayat saudaranya. Kaifa yuwari sau'ata akhi. Jadi tujuannya adalah untuk memperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia menguburkan mayat saudaranya. Qala berkata Qabil, ya wailata, wahai celaka aku, wahai rusak aku, ajaztu, apakah lemah aku, an akuna, menjadi aku, mislah hadal ghurab, seperti burung gagak ini. Fa'uwaria, kemudian menguburkan aku, sau'ata akhi, pada mayat saudara lelakiku. Setelah si Qabil melihat seekor burung gagak yang menguburkan pada gagak yang mati, maka dia mengatakan, ya wailata, ya, aku celaka. Mengapa aku tidak mampu melakukan atau berbuat seperti burung gagak ini? Ya. Ajaztu an akuna mislah hadal ghurab. Artinya, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini untuk menguburkan ya mayat saudaraku? Kenapa aku nggak mampu? Fasbaha, kemudian menjadi dia Qabil minan nadimin, tergolong orang-orang yang
menyesal. Nah, setelah itu Qabil baru bisa untuk menguburkan mayat saudaranya setelah melihat burung gagak menguburkan gagak yang mati tadi itu. Nah, kemudian si Qabil menjadi golongan orang yang menyesal. Menyesal di sini bukan menyesali atas perbuatan membunuh kepada kepada Habil, tetapi menyesalnya adalah menyesal karena sudah selama 2 tahun dia nggak tahu bagaimana cara menguburkan saudaranya itu. Sahabat Ibn Abbas menjelaskan seandainya Qabil waktu itu benar-benar menyesali atas perbuatannya, seandainya dia itu betul-betul menyesali atas perbuatannya, maka penyesalan yang terjadi pada dia itu cukup menjadi tobat dia, ya, itu cukup menjadi tobat dia. Tetapi waktu itu dia nggak menyesal. Adapun penyesalan di sini penyesalan karena sudah 2 tahun lamanya nggak tahu bagaimana cara mengubur saudaranya. Itulah memang Allah membuat bahwa si Qabil ini adalah termasuk orang yang dia ini memiliki hati yang keras, ya, orang yang betul-betul tidak tahu bagaimana sebagai manusia ini harus bisa baik dengan sesama, bisa baik dengan saudara, tetapi lebih pada egois, ya. Dia maunya itu minta menang sendiri, sehingga dia itu mengabaikan dengan ketentuan agama. Dia tidak lagi mau menerima dengan petunjuk-petunjuk di dalam agama. Demikian, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Bila mana ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.